mood swing gitu kan berarti kan ada yang mencetuskan gitu dok. Untuk bipolar disorder atau gangguan bipolar ini apakah ada pencetus juga seperti mood swing atau bisa muncul tiba-tiba kayak gitu aja? Cakep. Iya. ini sombong ya gue. Gue mah diputusin, ditinggalin gue cari lagi ya kan. Repot amat, laki banyak. Kita. Belum tentu orang lain bisa seperti itu. Misalnya seperti mas gitu kan. Udah dikerjain tapi gak ada yang beres. Oke. Itu manik. Tapi kalau hipomanik produktif. Jadi ada hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di episode ke-11 podcast Rumah Sakit Pelita Insani Martapura yang disponsori oleh Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah, senang banget rasanya bisa kembali lagi di ruangan ini, di depan tulisan ini dan di depan mikrofon ini. Dan tentu saja seperti biasa saya tentunya nggak sendirian. Hari ini ditemani, spill dikit dulu nih, ditemani oleh salah satu narasumber yang udah pernah ngisi juga di podcast kita sebelumnya. Yang setelah ngisi podcast di tempat kita langsung tuh rame DM untuk dibanyakin dong tentang topik ini gitu. Tentu saja siapa lagi kalau bukan Dr. Winda Oktari. Hai. Halo dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Kamu makin cantik ya? Aduh jangan gitu dong, jadi malu. Beneran itu beneran. Amin. Gimana dok rasanya kembali hadir di podcast Rumah Sakit Pelita Insani? Happy karena ini seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, momen-momen kayak gini nih momen-momen yang menyenangkan karena salah satu bentuk kita untuk mengedukasi dan mematahkan stigma-stigma negatif terhadap masalah mental health atau gangguan jiwa yang lebih khususnya gitu. Jadi aku senang setiap diundang ke sini. Alhamdulillah. Kita pun senang banget bisa ketemu Dr. Winda lagi hari ini. Gitu ya? Dapat ilmu lagi yang luar biasa dari Mudahan Dr. Winda. bermanfaat ya. Amin. Oke. Jadi hari ini kita bahas apa sih? Nah, ini dia yang jadi tanda tanya. Kita mau bahas apa? Hari ini dok, kita mau bahas tentang mood swing versus bipolar disorder. Baik. Nah, ini kan orang-orang nih udah mulai kenal dengan istilah bipolar setelah salah satu public figure gitu udah mulai berani kalau menyatakan kalau dia didiagnosis bipolar disorder. Yang akhirnya setelah dia mengakui itu orang-orang jadi nyari tahu nih bipolar itu apa sih gitu. Dan ternyata ada juga beberapa orang yang akhirnya setelah nyari informasi, kan sekarang gampang nih dok ya cari informasi, akses mudah. Carilah bipolar disorder. Lalu melakukan cocokologi. Kok kayak aku nih gitu. Tapi sayangnya tuh tidak dikonfirmasi dengan yang ahlinya gitu. Nggak datang ke psikiater kayak Dr. Winda. Nah mungkin di sini kita mau dapat minta pencerahan gitu sama Dr. Winda, ngasih kita penjelasan apakah mood swing yang orang-orang sering ngira itu bipolar itu sama dengan bipolarkah atau sebenarnya berbeda? Oke. Pertama namanya gangguan bipolar itu adalah gangguan jiwa yang berkaitan sama suasana perasaan atau mood ya. Jadi suasana perasaan tuh banyak tuh. Ada senang, sedih, cemas, takut, hampa, panik, gitu ya, galau, itu suasana perasaan tuh. Yang perlu kita pahamin adalah bipolar. Bi itu artinya ada dua. Polar itu artinya ada dua kutub. Jadi ada kutub depresi dan ada kutub manik. Itu dulu. Siap. Ya. Apa sih yang masuk dalam kategori gangguan? Kategori gangguan tuh kalau ada perubahan suasana perasaan, pikiran, perilaku yang menetap dalam beberapa waktu. Kemudian membuat seseorang itu merasa menderita. Mengalami disfungsi, jadi dia nggak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, tentu aja kualitas hidupnya menurun. Jadi kalau misalnya kayak tadi mood swing, itu pertama yang harus kita cek apakah ini sesuatu yang menetap atau hanya sifatnya reaktif. Misalnya nih, kamu nelpon konsulen, halo dok, konsul pasien dok ini, masa gitu aja nggak ngerti sih, harusnya kamu cek gini-gini, terus kamu sedih. Apakah mood kamu langsung, kamu berarti langsung buru-buru dikatakan berada dalam episode depresif? Enggak dong. Kenapa? Karena sesuatu atau episode depresi itu baru bisa ditegakkan kalau
suasana perasaannya turun atau moodnya jadi depresif dan itu menetap selama 2 minggu. Oke. Jadi kalau cuma sejam 2 jam yang ada itu respon aja tuh Manusiawi dong ya. ya. Kalau kayak gitu caranya apakah Semua orang menjadi bipolar itu kalau dia. iya betul. Jadi jangan buru-buru menegakkan diagnosis. Nah. Aduh, aku tadi senang. Terus tiba-tiba dimarahin sama bos jadi sedih. Ini dikasih donat sama teman senang lagi. Swing banget dok mood saya. Betul, Itu berarti saya depresif dong. Apa berarti saya bipolar dong gitu ya. Oke. Enggak bisa buru-buru. Jadi ada kriteria waktu yang harus dipenuhin. Itu satu. Kedua, tadi gangguan. Oke. Ada disfungsi. Ada membuat kualitas kita menurun. Apakah si swing tadi, si mood swing tadi membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain? Buktinya kita masih bisa kok. Iya saya ngerjain ini dulu. Oh ya ini kelar, walaupun sambil bete, sialan banget gue habis dimarahin lagi. Tapi kelar gitu Iya, kan. masih bisa Dan kita nggak menjalankan ya. menderita banget gitu. Oke. Nah ya udah berarti kita bukan mengalami gangguan bipolar. Jadi yang buru-buru. Jadi baru depresif ya episodenya Iya, ya. betul. Nah terus karena dia 2 kutub, ada kutub depresi dan kutub maniak. Berarti kita juga harus tahu maniak itu apa sih? Iya. Maniak itu suasana perasaan yang senang berlebih, cenderung ekstrim, berbeda dari rasa senang pada biasanya. Dan itu nggak cuma senangnya aja. Jadi ada juga kayaknya merasa energinya banyak, bisa melakukan aktivitas, merasa tidak butuh istirahat. Kok tiba-tiba loyal banget semua mau dibeli. Aku lagi baik hati nih, bagi duit gitu ya. Nah itu jangan-jangan kita lagi berada di episode manik. Dan biasanya waktu yang dibutuhkan untuk episode itu paling tidak 4 hari. 4 hari. Ya, nah cuman ada juga satu kondisi yang dibilang hipomanik. Jadi dia senang berlebih tapi nggak lebay-lebay banget. Dan biasanya ini susah nih dibedakan. Bener dok. Karena orang yang berada dalam episode hipomanik itu cenderung produktif. Ngerjain ini beres. Nah ini ya bedanya ya antara episode hipomanik atau episode manik. Kalau manik semua mau dikerjain, ngerjain ini, ngerjain A, B, C dikerjain tapi nggak ada yang beres. Oke. Itu manik. Tapi kalau hipomanik produktif, jadi ada hasilnya. Malah sulit membedakan ini orang hipomanik atau memang dia lagi ada energi aja. Dia dok, lagi oke banget iya, atau lagi memang produktif aja. Yang harus ditanyakan suasana perasaan kamu memang lagi senang berlebih nggak? Berlebih dari biasanya nggak sih? Ya sih dok, kayaknya lebih daripada biasanya. Kayaknya energinya ada aja terus gitu. Itu mungkin dia di hipomanik. Kalau kita senang-senang biasa, ya biasa aja gitu. Si yang bersangkutan akan bisa membedakan. Jadi kalau misalnya kita sebagai dokter kita perlu nanya tuh, oh kamu senang, senangnya ini kayak kamu biasanya senang atau agak naik sedikit ya? Sebentar dok, saya mau nanya juga tadi kan dokter ada menjelaskan bahwa misalnya kalau orang mood swing itu contoh kayak dokter Winda ngasih contoh tadi kita habis dimarahin sama orang terus akhirnya kita yang tadinya lagi happy terus jadi bete. Nah, apakah kalau mood swing gitu kan berarti kan ada yang mencetuskan gitu dok. Untuk bipolar disorder atau gangguan bipolar ini apakah ada pencetus juga seperti mood swing atau bisa muncul tiba-tiba kayak gitu aja? Cakep. Iya. ini penting ya. Karena kalau gangguan bipolar kadang ada bisa yang dipicu sama suatu hal, kadang enggak. Oke. Gitu. Kalau misalnya mood swing memang cenderung kayaknya reaktif aja gitu. Ada stresor yang memancing, ada stimulus yang memancing. Ada jadi pemicunya dok ya. gitu. Itu juga salah satu hal yang bisa membedakan apakah ini memang gangguan mood berupa gangguan bipolar atau ya cuman sekedar respon reaktif aja dari satu stimulasi gitu. Oke. Ini juga jadi tanda tanya banyak orang pasti dok. Sebenarnya penyebab dari bipolar disorder itu apa sih dok? Secara umum ya, secara umum namanya juga udah gangguan ya. Secara umum gangguan jiwa itu disebabkan oleh 3 faktor. Biologis, psikologis, sosial. Ya, jadi biologis mungkin bisa karena faktor genetik. Oke, genetik. Ya, terus bisa juga karena faktor psikologis itu misalnya perjalanan hidup. Ciri kepribadian, kapasitas mental seseorang, bagaimana pola asuhnya dalam keluarga. Sosial, ya itu tadi bisa karena hubungan pertemanan kah, masalah pekerjaan kah, masalah ekonomi kah gitu. Jadi secara umum gangguan bipolar itu disebabkan sama 3 hal tersebut gitu. Itu yang bisa salah satu membedakan dok ya sama mood swing tadi. Kalau mood swing ya mungkin ya karena pemicu-pemicunya tadi ya dok ya. Jadi
kalau kita ya dok dalam melakukan atau menegakkan diagnosis juga pada seseorang tuh kita nggak bisa tuh buru-buru. Betul. Ya, jadi kita harus bikin timeline yang jelas. Makanya saya sering bilang kalau kadang-kadang berbagi informasi jangan buru-buru deh. Kita psikiater aja belajar loh minimal 4 tahun untuk berani menegakkan diagnosis bahwa Anda ini bipolar. Iya. Kita psikiater aja membutuhkan waktu paling tidak 20 sampai 30 menit untuk menentukan orang ini memang punya episode apa sih dalam perjalanannya. Jangan terlalu terburu-buru buat kita ya para klinisi, jangan terlalu terburu-buru. Oh, ini ada episode depresif. Karena episode depresif pun perlu dibedakan. Apakah ini episode depresif yang unipolar atau yang bagian dari gangguan bipolar. Jadi biasanya saya akan nanya, oke, ini sedih ya. Pernah nggak sebaliknya? Kamu ngerasa senang, yang senangnya tuh beda gitu, lebih ekstrim malah kayaknya ganggu. Jadi orang sekitar, apa sih nih, lebay banget gitu. Nah, apakah ada senangnya yang mengganggu? Jadi walaupun dalam satu perjalanan penyakit dia hanya punya satu episode manik atau dia hanya punya satu episode hipomanik, kita udah bisa tuh mengatakan bahwa dia mengalami gangguan bipolar. Oke. Nah, Dok, untuk mungkin tadi masih ada kurang penjelasan Dok masalah kalau bipolar ini kan ada periode manik sama depresi tadi. Apakah untuk waktunya itu memang bisa cepet Dok pergantiannya dari manik ke depresi? Kayak orang mood swing yang dalam 1 hari bisa berubah gitu atau kayak gimana Dok? Oke, jadi gangguan mood itu ada gangguan depresi, ada gangguan bipolar. Nah, gangguan bipolar ini juga ada 2. Gangguan bipolar 1, gangguan bipolar 2. Gangguan bipolar 1 itu episodenya episode depresi dan episode manik. Siap. Kalau gangguan bipolar 2, gangguan depresi dan gangguan hipomanik ya. Jadi jembatan keledainya kalau 2 banyakan, berarti hurufnya yang rada banyak hipomanik gitu. Kalau manik ya episode gangguan bipolar 1. Nah, si gangguan bipolar ini ada lagi tuh anak-anaknya lagi. Dia rapid cycling kah? Jadi udah 2 minggu nanti ada jeda waktu di aman gitu ya. Nanti perjalanan berikutnya di bulan berikutnya ketemu lagi episode manik. Selesai, aman gitu. Tapi ada juga yang orang habis depresif, manik. Itu yang kita bilang rapid cycling. Oke. Dan itu paling cepat biasanya berapa lama Dok? Ya, dari perubahan misalnya dari manik ke depresi atau sebaliknya? Tergantung, ada yang lebih dari 3 bulan. Tapi ada juga yang baru kelar 1 langsung masuk episode 1, masuk lagi episode 1, masuk lagi. Nah, itu yang kita bilang ultra rapid cycling. Oke. Tuh. Ada lagi gangguan mood yang kita bilang siklotimik. Iya, Siklotimia ya. Jadi itu episodenya ada episode depresi tapi yang derajatnya sedang dan dia tidak pernah ke episode depresi berat. Jadi itu dan itu berlangsung selama paling tidak 2 tahun. Begitu aja moodnya. 2 tahun Dok ya. Itu gak enak banget kan. Iya, kayaknya saya gak pernah happy deh dokter, itu kayaknya bawahnya sedih terus. Kayaknya saya kalau melakukan sesuatu tuh harus maksa. Badan lemas gitu. Jadi episode yang dialami itu ringan dan sedang. Gak pernah ke berat. Tapi kalau gangguan bipolar sangat mungkin ke berat. Makanya pada gangguan depresif atau episode depresif yang derajatnya berat, dia kan pikirannya udah mulai kemana-mana. Ada yang kita sebut dengan delusi atau waham. Merasa bahwa aduh aku nih kayaknya gak berguna. Aku tuh yakin banget gak ada gunanya. Semua orang benci, semua orang gak suka. Kayaknya putus asa, lebih baik aku mati aja. Itu kan berarti mungkin udah di level yang derajat berat. Kadang-kadang muncul tuh ciri psikotiknya. Ciri psikotik itu apa sih? Kayak tadi waham atau delusi, halusinasi yang membicarakan atau yang mengomentari atau ngata-ngatain dia, emang lo tuh gak ada gunanya, udah lo mati aja, dengar lo nyusahin keluarga. Itu, nah itu udah berhalusinasi, berarti dia masuk ke level gangguan depresi berat dengan ciri psikotik. Tuh, jadi dia gak bisa lagi nih membedakan ini realita apa enggak ya. Jadi dalam kita memeriksa pasien pun kita perlu menilai realitanya, ada gangguan penilaian realita apa enggak. Biasanya dokter saat menemui pasien dengan bipolar itu berapa lama Dok bisa didiagnosis bahwa oh ternyata memang orang ini punya bipolar gitu? Biasanya. Kita bicara soal ujian. Pada saat ujian dalam waktu 20-30 menit kamu harus mulai bisa menegakkan diagnosis bahwa itu apa. Iya. Tapi dalam praktek klinis saya biasanya nggak mau
nggak mau buru-buru. Jadi dia datang dengan kondisi apa dulu. Tapi pasti harus saya tanyakan. Misalnya dia datang, orang itu kan ya cenderung datang untuk berobat pada saat kondisi dia sangat tidak nyaman. Udah mulai terganggu. Yang mulai mengganggu itu adalah di episode depresi atau di episode manik. Kalau episode hipomanik enggak, karena nyaman kan, produktif, menyenangkan, orang sekitar juga suka. Jadi biasanya kita nggak notice nih kita hipomanik apa emang dasar rajin ya. Tuh. Nah jadi pada saat orang datang dengan episode depresi, tolong jangan lupa tanya, pernah nggak sebaliknya? Yang kayaknya senang gitu. Atau dia datang dengan keadaan ngomong terus ya, biasanya kan orang manik tuh nggak bisa di stop tuh, diputus aja susah gitu kan. Bener-bener. Nah, ngomong terus ya. Berani nyela, sebentar boleh giliran saya mau nanya dong, ini kan kayaknya seneng banget ya. Dulu pernah nggak kebalikannya, sedih nggak enak gitu. Pernah dok. Oh berarti kita udah mulai berani, oh ini ada 2 nih, dia udah ketemu dalam 2 episode di hidupnya dia. Berarti mungkin bipolar. Kenapa penting menegakkan diagnosis? Karena kami harus hati-hati. Buat kita kalau ketemu pasien dengan episode depresi gitu ya, terus ternyata kita nggak benar-benar bertanya ada episode manik apa enggak, terus kita ngasih antidepresan, itu ada hal-hal yang harus kita waspadai. Karena kadang-kadang hampir selalu antidepresan itu bisa mencetus episode maniknya. Jadi pasien datang nih sedih gitu, kontrol berikutnya cepet banget. Padahal secara teori antidepresan tuh baru mulai bisa bekerja dengan optimal setelah 1-2 minggu pemakaian. 1-2 minggu. Teorinya. Makanya kadang psikiater hampir selalu mengkombinasi di awal-awal itu antidepresan dengan anti cemas. Karena cara kerja anti cemas lebih cepat gitu. Tapi pada saat dia kontrol berikutnya bawaannya udah jauh berbeda. Ampun dong, enak banget, makasih ya dokter udah ngasih saya obat ini, saya tuh jadi bisa kerja, jadi bisa ngapa-ngapain, bawaannya senang, semua jadi senang banget dok. Ting, wah ini kayaknya kepicu nih maniknya. Baru kita mulai nanya, beda banget ya, sering gak kayak gini walaupun gak minum obat misalnya. Jangan-jangan episodenya dia pernah mengalami episode manik gitu. Jadi perlu berhati-hati. Makanya itu tadi saya bilang, kita para psikiater aja belajarnya 4 tahun berani menegakkan diagnosis. Perlu dihargai bahwa kepedulian terhadap kesehatan mental diri sendiri udah jadi sesuatu yang penting tuh, terima kasih banget. Cuman jangan juga buru-buru mengamini kayak tadi cocokologinya. Wah aku banget nih, wah iya pernah juga, jangan-jangan gitu kan. Terus asik aja googling, datang aja ke profesional. Profesional tuh bisa ke psikiater, bisa ke psikolog gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada salahnya nyari tahu dok ya, cuman perlu dikonfirmasi. Jangan buru-buru mengamini aja gitu. Dan seperti cerita dokter Winda tadi pun tidak mudah gitu yang langsung mendiagnosis bahwa ini tuh bipolar. Seorang ahli aja tuh harus banyak penilaian gitu dok ya, nggak bisa buru-buru. Apalagi kita yang awam gitu harus pelan-pelan. Kalau misalnya kita udah nemu sesuatu ada yang salah sama diri kita ya nggak ada salahnya. Iya benar, kita datang ke yang ahlinya. Oke dok, untuk masalah tadi ada menyinggung masalah obat. Apakah untuk orang dengan gangguan bipolar ini harus minum obat terus atau bisa sembuh atau seperti apa dok? Oke. Mungkin lebih bijaksana kalau kita pakai kata pulih daripada sembuh ya. Sembuh itu konotasinya udah kayak orang misalnya sakit pilek dikasih obat kelar pileknya, sembuh. Wah cepat sembuh ya gitu. Tapi kalau pulih itu kita punya target sendiri dok. Biasanya target kita adalah menjaga kualitas hidup. Ya. Misalnya kadang tuh bohong deh, kebanyakan pasien-pasien yang datang ke psikiater kemudian dia didiagnosis, itu kan ada perasaan kayak minder ya, sehingga paling gampang tuh kita menganalogikannya kondisi dengan minum obat rutin itu sama seperti pasien yang sakit hipertensi, kencing manis, yang juga dia harus minum obat rutin seumur hidup. Jangka panjang. Nah, bukan berarti dia penyakitan, tapi yang jadi target kita adalah kualitas hidupnya dia. Biar dia nggak jatuh ke kondisi yang lebih buruk sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga gangguan jiwa, targetnya adalah kualitas hidup. Walaupun misalnya seseorang mengalami gangguan skizofrenia yang memang digolongkan sebagai gangguan jiwa berat, bukan berarti dia nggak bisa
berdaya guna gitu ya, nggak bisa mengoptimalkan atau mengaktualisasikan dirinya dia. Tapi dengan dia minum obat teratur dia bisa pulih dari kondisi yang akut tadi gitu ya, walaupun perjalanannya kronis. Jadi minum obat itu penting karena tujuannya sebagai menjaga kualitas hidup kita. Mengontrol gitu Dok ya. Apakah harus umur hidup? Ini jadi pertanyaan banget. Nah itu mengapa pasien itu penting kontrol. Karena bukan berarti obat itu segitu-gitu aja dosisnya. Iya. Misalnya pasien pertama kali sakit gitu ya, fase akut harus diselesaikan. Selesai fase akut, obat yang diberikan itu targetnya adalah untuk maintenance. Dan itu biasanya kita pertahankan tergantung kondisi ya. Kalau misalnya kayak gangguan bipolar biasanya kita mempertahankan kurang lebih 6 bulan. Dia stabil selama 6 bulan, kita mulai untuk tapering off. Obatnya dosisnya diturunkan, makanya rutinlah kontrol sehingga si dokternya, si psikiaternya bisa menilai oh ini udah siap nih buat turun dosis. Karena tadi permasalahan gangguan bipolar itu kalau saya ya biasanya adalah mood yang cenderung berubah episodenya. Jadi biasanya obat yang akan saya pertahankan dalam jangka waktu lama adalah mood stabilizer. Oke. Obat penstabil moodnya gitu. Jadi kalau episode depresifnya sudah hilang ya dosis antidepresan sudah bisa diturunkan sampai dia lepas sama sekali. Gitu. Kalau misalnya episode maniknya udah hilang ya untuk penekan episode maniknya bisa kita turunkan sampai tidak menggunakan obat itu lagi. Tapi mood stabilizernya biasanya obat yang saya pertahankan lebih lama. Berarti bisa ada di titik dia libur minum obat dulu Dok ya? Libur itu gimana tuh maksudnya? Jadinya nggak mengkonsumsi obat sementara waktu pas dia lagi stabil kayak gitu atau memang dalam keadaan stabil pun dia tetap. Kalau kita bicara ideal harusnya obat itu dikonsumsi walaupun dosisnya sangat rendah gitu, tapi bisa menjaga stabilitas moodnya tadi. Nah makanya dalam proses pengobatan kok panjang banget sih karena kan kita perlu meningkatkan insight, memunculkan insight atau tilikan si pasien. Dia nggak sih sama perubahan emosinya dia? Percuma kan kita ngasih obat tapi dia nggak ngerti gue depresi apa gue manik apa gue apa, dia nggak ngeh. Jadi dalam proses terapi itu di maintenance tadi kita memancing insightnya dia, tilikannya dia terhadap kondisi kesehatannya dia. Bu ngerti nggak kalau ibu lagi sedih, ibu lagi hilang minat, ibu kayaknya males-malesan, yang biasanya diajak arisan, diajak nongkrong mau kok sekarang kayaknya di rumah aja deh, capek banget gitu. Nah itu kira-kira apa ya Bu? Kalau dia nggak ngerti juga berarti ada yang salah nih sama proses terapi. Kok sekian bulan dia nggak paham gitu. Jadi ada target dalam terapi itu, dia harus tahu dulu tentang kondisi sakitnya dia mengenali episode. Saya tuh kalau manik biasanya munculnya gimana sih? Saya tuh kalau lagi depresif munculnya kayak apa sih? Nah, jadi dia udah tahu juga pencetusnya dia biasanya apa. Makanya kalau saya cenderung, alhamdulillahnya pasien tuh itu tadi udah mulai ngeh ya. Jadi kalau dikasih PR atau latihan-latihan cenderung mau, terutama yang usia-usia muda kayak kita. Kayaknya nggak ada yang nyaman dengan aku mengaku aku muda ya. Saya iyain aja Dok. Aku muda ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang cenderung muda itu senang dikasih latihan atau PR. Biasanya saya minta mereka untuk bikin mood tracker. Oke, gimana tuh Dok maksudnya bikin mood tracker? Jadi dia membuat jurnal tentang suasana journaling. perasaannya dia. Oke, jadi Gitu. bisa lebih ini Dok. Kenapa? Pasien itu tuh cenderung hanya fokus sama penderitaannya dia aja. Dia lupa. Nggak cuma pasien, kayaknya banyak deh Dok. Coba angkat tangannya. kadang tuh fokusnya sama penderitaannya aja. Dia lupa gitu. Jadi kalau misalnya kontrol saya tanya, gimana 1 minggu ini? Aduh Dok, gak enak banget gini. Oh gitu ya. Coba boleh gak lihat PR-nya? Pas dilihat mood tracker, gak taunya happy-nya lebih banyak daripada sedihnya. Tapi jurnal kamu bilangnya kamu banyak seneng loh. Oh iya ya. Nah, itu artinya selama ini dia hanya fokus sama penderitaannya dia. Dia nggak bisa lihat bahwa ternyata banyak loh hal yang menyenangkan yang udah saya dapat. Iya, tapi karena terlalu fokus sama penderitaan ya itu tadi. Setelah dia mengenal episode tadi, dia jadi kan biasanya aku tanya, kamu senang kemarin gara-gara apa? Dapat duit Dok. Oke, berarti kalau dapat duit dia senang. Terus apa lagi? Diajak main Dok. Oke. Pacar saya nelpon Dok. Oke. Itu kan berarti nih orang diajak main, pacar nelpon. Orang di sekitar itu berarti penting buat dia. Dia butuh teman. Ya gak sih? Nah berarti kalau kamu lagi sedih, kayaknya kamu perlu teman ya. Mudah gak kira-kira cari teman? Oh mudah Dok, ya udah. Itu kan salah satu senjatanya dia di luar obat.
Jadi selama proses terapi sebenarnya kita juga mencari ada nggak senjata lain selain obat. Itu yang harus dioptimalkan sehingga dosis obat juga bisa pelan-pelan turun sampai kita dapat ke dosis minimal yang bisa mempertahankan kondisi dia. Kenapa? Karena kalau pasien itu berhasil turun dosis itu prestasi loh buat dia. Iya, betul, Dia senang, betul. yes gue bisa turun dosis gitu. Jadi Iya, itu betul, kan meningkatkan kepercayaan diri juga. Jadi jangan berpikir bahwa disuruh kontrol terus nih sama dokternya biar dibayar aja nih. Enggak ya. Ya ada juga sih dibayarnya. Cuman Proses dok ya. Cuman yang penting adalah kan kita juga mau menolong pasien. Iya, betul. Kenapa harus rutin? Kenapa? Ya itu tadi biar dia ngeh. Jadi insight-nya dia tentang kondisi dia meningkat. Dia tahu pemicunya apa, cara menyelesaikannya apa. Kalau dia tahu cara menyelesaikannya gimana dan itu dipertahankan terus-menerus, itu akan jadi senjata yang baik buat dia. Oke. Ya. Kenapa harus dipertahankan? Karena segala sesuatu kayak perilaku, kalau dikerjain panas-panas tai ayam, dia nggak akan jadi kebiasaan yang baik. Perilaku itu akan jadi kebiasaan yang menetap kalau terus-menerus dilakukan konsisten, paling tidak 66 hari. 2 sampai 3 bulan. Ilmu baru nih. Nah, jadi kalau cuman gue mau olahraga sebulan doang. Udah aja. Bye. Nah, tapi gue mau olahraga target gue seminggu sekali. Oke. Minggu depan 2 minggu sekali. Oke. Dan itu konsisten dikerjakan 2 sampai 3 bulan, insya Allah jadi menetap. Pas nggak olahraga, aduh gila nggak enak banget karena gelisah gitu kan. Udah. Jadi kalau kita menemukan perilaku yang baik, mau menjadikan itu sebuah kebiasaan, konsisten untuk mengerjakan itu paling nggak 66 hari. Gitu kata literatur. Berarti selain konsumsi obat, penting juga untuk orang-orang yang memiliki bipolar ini bisa mengenali dirinya dok ya. Dia ini lagi di fase apa gitu. Oke. Karena kadang orang datang ke psikiater, datang ke psikolog itu keluarganya nggak tahu. Betul. Malu kan? Kalau kata orang Banjar, ini yang nonton nggak orang Banjar aja ya. Ikam nih kayak kada beriman, kada sembahyang bang, nggak sholat sih. Coba sholat. Jadi teman-teman, tanpa maksud ini kadang-kadang agak riskan berbicara soal ini ya. Takutnya salah difahamin. Secara umum kan tadi penyebab gangguan jiwa itu seperti itu, bukan dinilai dari tebal tipisnya iman seseorang. Karena gangguan jiwa itu berkaitan sama ada permasalahan di otak, di mana zat kimia tertentu yang berperan dalam perasaan, perilaku, dan cara berpikir itu yang tidak seimbang, sehingga memunculkan perubahan tadi. Bukan berarti imannya, ya. Terus spiritual atau religi itu memang menjadi salah satu bentuk psikoterapi. Jadi ada pendekatan secara religius, pendekatan secara spiritual itu ada. Tapi bukan berarti dia lemah iman, itu jadi gangguan jiwa juga enggak. Tapi menyelesaikan atau membantu pasien dengan pendekatan religi atau dengan pendekatan spiritual itu boleh. Cuman nggak bisa buru-buru. Nih orang udah biasa mabok, main judi, narkoba, main cewek, terus datang dia bilang sembahyang, sholat, makanya nggak bisa langsung efektif karena selama ini cara dia menyelesaikan masalah bukan dengan begitu mungkin. Kita perlu menghargai juga. Kita nggak bisa maksa nilai kita ke orang lain. Betul dok. Kalau ternyata dia bukan dengan pendekatan itu, ya udah kita pakai pendekatan yang memang selama ini dia nyaman, berteman. Oke, cari deh teman yang baik. Syukur-syukur teman yang baiknya ngajakin sholat, akhirnya dia ikut sholat juga. Ya kan tuh alhamdulillah. Kalau dia udah mulai menemukan, oh ada manfaatnya nih gua sholat, boleh deh kita masuk. Habis sholat kan ngapain lagi ya? Gitu. Tapi nggak bisa buru-buru memaksakan nilai kita ke orang lain. Oke. Ngomongin tentang keluarga atau orang terdekat, ini kan bisa sangat membantu dok ya dalam proses pengobatan. Mungkin dokter Winda juga bisa kasih saran kayak gimana untuk orang-orang yang mungkin orang terdekatnya ada mengalami bipolar ini, gimana cara ikut membantu dalam proses pengobatannya itu seperti apa bentuk bantuannya dok? 1, empati. Sayangnya kan gangguan jiwa itu nggak kelihatan ya dok. Kita nggak, ya PET scan di Indonesia nggak semua rumah sakit punya. Mahal pula. Jadi susah nih kita membantu pasien dan keluarga. Nih lihat nih aktivitas serotoninnya lagi nggak bener. Ya, kalau orang tekanan darah di tensi kelihatan. Orang kencing manis, kelihatan. Pemeriksaan darah dan urin kelihatan. Tapi kalau aktivitas zat kimia di otak nggak semua rumah sakit punya dan nggak semua mampu bayar. Mahal banget kan. Jadi aktivitas zat kimia itu nggak mudah.
tapi terlihatnya dari gejala-gejala. Belajar deh empati. Misalnya, aduh aku sedih diputusin pacar. Mungkin buat kita yang santai, ya elah tinggal nyari lagi, kan? Sombong ya gue. Gue mah diputusin, ditinggalin gue cari lagi ya kan. Repot amat, laki banyak. Kita. Belum tentu orang lain bisa seperti itu. Misalnya seperti Mas gitu kan, ditinggalin pacar langsung jadi gitu. Karena itu berkaitan sama ciri kepribadian. Tapi bayangkan deh kalau kita sedih ditinggalin tuh kayak apa. Cukup bilang, oh iya sih kayaknya gak enak, berat. Kamu butuh apa sekarang? Aku mau didengerin, udah cerita aja dengerin. Jadi mencoba merasakan seperti apa yang dia rasakan. Gak perlu juga terlalu larut ke dalam cerita hidupnya dia, gak perlu. Gak usah sampai tenggelam dalam keadaan orang tapi itu. bisa memposisikan, oh kalau jadi dia emang gak enak sih. Empati aja dulu. Terus jangan buru-buru ngejudge. Kayak tadi netizen, jangan ini ngejudge. mah kada sembahyang. Makanya 4 pengajian gin misalnya atau apa. Jangan buru-buru gitu aja, dan jangan adu nasib ya. Sekarang kan trennya adu nasib. Iya betul, ya kan? betul. Ampun, itu mah gak seberapa. Kemarin aku lebih parah lagi bener, gitu ya. Enggak gitu. Itu tanda dia gak empati kan. Iya betul. Itu gak empati. Kedua, ya itu dari empati penting. Kemudian tunjukkan apa yang kita bisa, tapi juga gak maksa. Tanya, kamu butuh apa sekarang? Mau ditemenin, mau didengerin apa gimana? Dia dengerin aja, oke dengerin. Pada saat kamu berani menawarkan pertolongan, ya siap lah, jangan cuman basa-basi, lo mau apa? Gitu Pas kan. dimintain tolong ternyata kabur gitu. Jadi mengukur juga pada saat menawarkan bantuan. Betul. Kamu juga, aku bisa nih nemenin kamu kalau hari ini aku temenin gimana? Gitu. Terus tawarkan. Oke, kamu bisa menyelesaikan ini sendiri apa enggak? Kalau enggak bisa, mau dibantu untuk datang ke profesional misalnya gitu. Gitu. Berarti ini semua penjelasan Dr. Winda ini udah memperlihatkan banget ya, beda banget antara mood swing yang manusiawi lah dok. Mood swing itu reaktif ya, kalau yang satu kan menetap. Iya gitu. betul, antara ya mood swing sama bipolar tadi. Kalau mood swing ya misal kita habis dapat hadiah apa ya happy, kalau misalnya tiba-tiba habis itu kita dapat musibah ya kita sedih, ya wajar dok ya. Walaupun mungkin pada orang gangguan bipolar emang sering ditemukan yang mood swing tadi, tapi bukan berarti orang mood swing sama dengan bipolar. Nah tuh belum tentu ya dok. Iya. Oke. Kasian lah ya. Terakhir nih dok, bipolar. karena tadi kan sebenarnya penyebab bipolar banyak dok ya, macam-macam. Apakah ada cara untuk mencegah seseorang untuk tidak mengalami itu dok? Mencegah susah ya, karena kalau tadi kalau kita lihat faktor penyebab secara umum kan ada faktor genetik. Iya betul. Faktor genetik itu atau biologis itu nggak bisa dicegah gitu ya. Bisa sangat mungkin orang dengan punya faktor risiko secara genetik, dia punya pembawa gitu, pembawa risiko. Tapi kalau dia punya kapasitas mental yang oke, dia mendapatkan pola asuh yang baik, kemudian dia mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, support sistemnya oke, sangat mungkin loh itu si bibit itu nggak muncul. Bisa juga bibit nggak ada, tapi dia kebetulan punya perjalanan hidup yang tidak menyenangkan, terus pola asuhnya juga kurang tepat, ditambah stresor sosialnya juga gede, sangat mungkin muncul gangguan. Jadi nggak bisa begitu. Cuman ya hidup itu kan harus seimbang. Gue udah kayak apa ya? Gue bingung nih. Kita hidup harus seimbang. Boleh, jadi tetap ada meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk lingkungan sekitar gitu ya. Tetap porsinya harus seimbang. Jadi jangan takut untuk misalnya, aduh aku udah capek kerja. Berhak loh kita menghadiahi diri kita untuk senang. Nah, kalau misalnya buat kita punya pasangan, silahkan bikin kontrak lah ya, perjanjian sama suami kita, sama istri kita bahwa ini aku udah capek kerja, boleh nggak dalam sebulan aku minta 1 hari untuk main, gitu. Oh ya udah silakan, oke ya, berarti nanti kamu yang handle anak-anak misalnya, apa tapi itu dibicarakan dan konsisten. Ini misalnya suami udah izin tiap sebulan sekali aku izin ya mancing ke laut misalnya, mancingnya ke laut gitu kan, tuh yang rada jauh bukan yang dekat. Terus ya. Terus aku juga nanti boleh ya. Oke, tapi kalau bisa jadwalnya nggak bentrok. Oke. Ini suami udah mau berangkat. Kamu gimana? Nggak konsisten. Nah, nggak bisa kayak sesuai gitu. dengan. Jadi memang harus disepakatin dari awal gitu. Karena itu hak.
Ya, terus tadi journaling, bukan journaling sih, bikin jadwal yang oke. Karena kita akan tahu nih waktu luang kita tuh di mana. Dan waktu luang itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi self care, self love itu penting. Selain ya hidup kita buat orang lain juga. Iya, betul banget. Wah, luar biasa banget. Ini bener Winda. Tepuk tangan dulu dong buat materi Dr. Winda yang luar biasa banget hari ini. Aku hari ini jadi bener loh dok, tumben. Alhamdulillah, makasih loh Selalu undangannya. bener loh dok, luar biasa banget. Ini kita jadi tercerahkan nih. Nggak kesulitan lagi untuk membedakan yang mana sih mood swing yang manusiawi pada umumnya orang bisa, semua orang bisa mengalami, yang mana bipolar, dan yang perlu digarisbawahi dok ya, bahwa kita nggak perlu malu gitu kalau misalnya itu memang terjadi sama kita. Ya samalah kayak kata Dr. Winda, orang bipolar ini kan minum obat, kayak kalau kita artikan kayak orang darah tinggi misalnya yang minum obat terus menerus. Ya kan kita ngeliat orang yang ada darah tinggi atau gula, oh dia hipertensi, oh dia diabetes. Ya samalah kalau kita lihat orang bipolar, oh ya udah dia memang bipolar. Ya, gitu. tadi makasih loh itu bagus kalimatnya, bahwa kalau disimpulkan you are not your illness. Yep, benar. Jadi jangan nge-label. Oh ini bipolar pasti orangnya ini nih, mut-mutan. Oh, iya. Terus oh dia darah tinggi pasti galak. Kalau orang Banjar yang penyarikan. Hey, ada orang darah tinggi tapi baik hati, ya kan? Banyak. Jadi jangan nge-label gara-gara dia didiagnosis hipertensi. Pian tuh penyarikan kah jadi dipadahi darah tinggi, ya kan nggak gitu. Nah jadi you are not your illness. Kamu tetap bisa berkarya sebagai diri kamu. Penyakit kamu ya penyakit kamu. Kamu ya kamu. Betul, betul. Jangan melabel diri kita dengan penyakit kita. Gue nih bipolar loh, yang nggak usah bangga juga ya. Kayaknya trennya sekarang tuh tren bipolar deh. Aku ngaku deh aku bipolar. Oh trennya gara-gara Aliando OCD. Oh gue nih OCD. Tolong jangan ikut-ikut. Ini bukan tren ya, bukan tren. Peduli sama diri sendiri bagus, tapi ya nggak mesti tren-tren. Ikutin tren juga, ini bukan masa penyakit jadi tren. Semoga ini bisa menjadi ini informasi yang bermanfaat untuk banyak orang dok ya. Tidak ada lagi orang-orang yang self diagnose. Ya. Kalaupun memang merasa ada sesuatu yang perlu dibenarkan dari dirinya, silahkan mencari bantuan, itu tidak ada salahnya sama sekali. Datang salah satunya seperti ke Dr. Winda, ya dok ya. Kalau nggak maksudnya di daerahnya nggak ada psikiater atau psikolog, ke puskesmas boleh. Ke dokter praktek pribadi silahkan. Gitu. Pokoknya nggak ada salahnya mencari bantuan ya dok ya. Luar biasa banget hari ini. Terima kasih banyak Dr. Winda. Terima kasih Rumah Sakit Pelita Insani. Oke, terima mungkin kasih BSI. Buat teman-teman kalau misalnya mau berkonsultasi atau mau sharing ke Dr. Winda di Rumah Sakit Pelita Insani, bisa hari apa aja nih dok? Boleh, buat teman-teman yang ada di Martapura, Banjarbaru dan sekitarnya, atau mau di luar Kabupaten Banjar juga boleh, misalnya terbang langsung konsultasi di weekend, misalnya mau sekalian jalan-jalan ya kan? Boleh banget dok ya. Boleh banget, kalau misalnya di weekend dari luar kota, saya ada di Pelita Insani hari Jumat jam 4 sore. Cuman kalau jadwal fullnya Senin, Kamis dan Jumat. Jadi kalau mau weekendan ke Banjar ya kan, boleh konsultasi di hari Jumat. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Hari ini sudah meluangkan waktu Sama-sama, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Tadi sebelum kesini aja lihat pasien dulu dok ya. Iya dong. Luar biasa banget. Terima kasih dokter. Terima kasih Sama-sama. juga untuk teman-teman tim podcast Yeay. RSPI yang sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Selalu cihuy. Iya, luar biasa banget. Totalitas tanpa batas. Oke, mungkin sekian dulu untuk obrolan kita hari ini. Semoga bisa bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.